Makanya sampai Umar itu kemudian beliau itu berkata dalam doanya, "Ya Allah, aku meminta kepadamu kemampuan untuk berbuat kebaikan, meninggalkan yang mungkar, mencintai orang miskin. Kalau engkau akan menimpakan fitnah kepada manusia, ya Allah, cabut nyawaku sebelum zaman fitnah itu datang." Masya Allah. Dan kita paham kan, fitnah itu ditahan oleh Allah ketika Umar itu masih hidup. Kapan fitnah kemudian merambah? Ketika Umar bin Khattab terbunuh, baru Utsman terbunuh, kemudian Ali bin Abi Thalib terbunuh. Tapi ketika Umar hidup, Allah jaga itu, Allah tahan fitnah. Masya Allah, tingkat keimanan Umar itu sampai mampu menahan pintu fitnah untuk tidak datang. Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab itu penjaga dari fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin itu Umar. Makanya sampai kemudian dalam satu dialog Umar itu pernah ngomong kepada para sahabat, dikumpulin itu sahabat-sahabat. Kemudian Umar bin Khattab ngomong, "Ayyukum yahfad qaula Rasulullah fil fitnah?" Siapa di antara kalian yang hafal hadis tentang masalah fitnah yang disampaikan Rasul? Yang mengacungkan jarinya siapa? Hudzaifah ibn Yaman. "Ana ya Amirul Mukminin, saya Amirul Mukminin yang paham tentang masalah fitnah yang disampaikan Rasul." Udzukur, sebutin itu. Fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa tukaffaru bis salati wa shadaqatihi wal amru bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkari. Sesungguhnya setiap orang itu nanti mendapatkan fitnah dari setiap laki-laki. Fitnah itu menimpa dirinya dan keluarganya, dan hanya bisa ditebus dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Umar ngomong, "Laisa hadhil fitnah allati uriduha." Bukan ini fitnah yang aku inginkan. Walakin uridul fitnah allati tamuju kama yamujul bahr. Bukan fitnah itu yang saya maksudkan, tapi yang aku maksudkan itu fitnah besar yang akan menimpa kepada seluruh kaum muslimin sebagaimana ombak yang begitu besar masuk ke seluruh rumah dan tidak ada satu rumah yang bisa menahan ombak itu. Hudzaifah bin Yaman berkata apa? "La ba'sa 'alaika ya Amirul Mukminin." Tenang, wahai Amirul Mukminin, selama kamu hidup, Allah menahan fitnah itu tidak turun. Masya Allah. Kamu pintunya yang menahan fitnah itu tidak datang. Umar kemudian bertanya, "Ayuftah dalikal bab am yuksar?" Pintu itu nanti dirusak atau pintu itu rusak sendiri secara alami? Pintu itu dirusak. Makanya kita pahamkan Umar bin Khattab dibunuh atau mati karena penyakit. Terbunuh. Oleh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Di situ kita paham fitnah sedemikian besarnya. Dan fitnah itu bedanya dengan musibah. Musibah itu ketika turun gede seiring dengan waktu. Kalau kita ridha dan beriman kepada takdir, seiring dengan waktu musibah itu ngecil. Itu musibah. Kalau fitnah diturunkan dari Allah kecil, tapi lama-lama membesar, lama-lama membesar, lama-lama membesar, puncaknya munculnya Dajjal nanti di akhir zaman ketika tanda kiamat besar sudah dijalankan oleh Allah. Dan itu fitnah. Dan itu fitnah, makanya besar Pak. Makanya yang sering saya khawatirkan itu apa? Kalau kita hari ini sudah merasa berat ya, Bapak dan Ibu pernah nggak bayangkan gimana kedudukan anak kita nanti dan anak cucu kita ini? Anak kita lah, tidak usah cucu kita, terlalu jauh. Anak kita itu menghadapi zaman yang jauh lebih berat daripada hari ini. Hari ini saja kadang-kadang kita memilih satu hal itu berat dan susah. Untuk membedakan yang hak dan yang batil sudah susah. Lah kira-kira 30 tahun setelah ini kemudian kita meninggal, anak-anak kita yang menggantikan kita. Loh beratnya kayak apa itu kehidupan agama mereka itu? Dan itu kemudian pantas sampai disebut dengan zaman fitnah, berat. Makanya Masya Allah itu anak itu harus dikasih akidah. Anak itu kalau nggak dikasih akidah Pak, nggak apa-apa, khair lah antum nggak mau menyampaikan akidah sama anak, nggak apa-apa. Tapi ingat ya, buah pahitnya kita yang akan merasakan ketika anak kita nggak paham tentang Islam, terombang-ambing, rusak pemikirannya. Padahal rusak pemikiran dalam agama itu lebih parah daripada rusaknya dirinya dengan amalan-amalan, dengan dosa-dosa besar. Lebih bahaya rusak pemikiran.